Nah, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan masas ya, masas cedera, itu harus menjangkau ototnya itu sampai ke bagian dalam. Jadi tidak bisa hanya otot yang bagian atas karena otot itu berlapis ya. Nah, kalau kita menyebut bagian apa tungkai, tungkai itu mulai dari pangkal paha itu sampai ujung kaki, itu disebut tungkai ya Bapak Ibu ya. Jadi dari pangkal paha sampai ujung kaki itu disebut tungkai. Nah, nanti ada lagi pembagiannya, ada tungkai atas, ada tungkai bawah. Untuk tungkai atas itu adalah bagian paha, ya. Tungkai atas itu adalah bagian paha. Nah, untuk tungkai bawah itu adalah bagian betis, ya. Nah, untuk tungkai atasnya ini ada beberapa otot, ya. Bapak Ibu, ya, di sini tidak perlu menghafalkan nama ototnya, ya. Cukup tahu bagian mana saja letaknya, ya. Cukup tahu bagian mana saja letaknya. Oke, saya akan tunjukkan. Nah, ini ada otot, ya, otot paha bagian depan. Nah, nanti Bapak Ibu untuk masas lutut ya, maksudnya untuk cedera lutut, yang dimasas ini adalah otot paha bagian depan, sama otot bagian sampingnya di sini, ya. Ini paha depan loh Bapak Ibu. Nah, sama ini samping dalam ya, samping dalam dan juga samping luar. Ini harus bisa nembus sampai otot yang paling bawah, ya, harus nembus. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan. Kalau yang badannya besar, boleh menangani pasien yang badannya besar. Kalau yang badannya kecil, silahkan disesuaikan. Atau misalkan dia kecil-kecil cabai rawit, ya silain aja gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kuat tangannya, ototnya ya silahkan. Untuk menangani pasien yang mungkin ukurannya lebih besar dari badan dia. Nah, cuman di sini agar mudah gitu ya, menjangkau otot paling bawah, ya, kita akan dibantu dengan alat namanya lampu infrared. Nanti Bapak Ibu bisa cari ya, lampu infrared ya. Harganya macam-macam, ada yang murah, ada yang mahal ya. Mahal itu biasanya kalau uangnya kurang kita sebut mahal ya. Tapi kalau uangnya cukup, oh ini murah gitu ya. Ya, baik Bapak Ibu, jadi mesti diingat bagian otot depannya ini paha depan, samping bagian dalam dan juga samping bagian luar ya. Nah, ini kalau dilihat lagi setelah kita bedah lagi ya, nanti otot yang bagian depannya itu kita buka lagi, ini ada otot lagi di bagian dalam. Ya. Ini otot yang di dalamnya ini. Nah, ini harus bisa dirilis. Otot yang rilis itu dia akan mengalami lentur ya, kenyal. Jadi kalau misalkan biasanya Bapak Ibu mungkin yang pengalaman di pijat, biasa kan ngerasain tuh ada kayak biji-biji ototnya keras gitu ya. Nah, itu penyebabnya adalah asam laktat. Asam laktat itu prosesnya ya. Kok bisa sih muncul asam laktat di dalam otot? Karena ketika karbohidrat sama glukosa itu mau kita rubah menjadi energi, dia memerlukan oksigen. Namun karena peredaran darah yang melewati otot itu kurang, sehingga oksigen juga kurang, ya, sehingga materi. Nanti materinya di-share ya Bapak Ibu ya, tenang aja. Nanti selesai pelatihan akan di-share. Hari ini fokus aja dulu ke penjelasan saya hari ini ya. Nah, nanti saya lanjutkan lagi ya. Kembali lagi ke asam laktat. Nah, asam laktat itu ya, tadi hasil dari karbohidrat dan glukosa yang tidak bisa ketika mau merubah menjadi energi itu kekurangan oksigen karena darah yang mengalir di otot itu kurang ya, karena kan yang bawa oksigen itu kan darah ya. Nah, jadi karena kurang oksigen maka akhirnya glukosa dan karbohidrat tadi itu berubah ya menjadi senyawa baru yang namanya asam laktat. Nah, kalau asam laktat itu terus menumpuk, dia itu akan berubah menjadi myogliosis. Myogliosis itu kayak bulat gitu ya, kayak benjolan-benjolan itu. Tapi dengan dirilis ototnya, dilakukan masas pada ototnya itu nanti akan bisa bisa hancur lah istilahnya itu. Jadi bisa ototnya itu bisa menjadi kenyal ya, jadi lentur gitu ya, tidak kaku lagi. Nah, kalau misalnya bahasa orang pada umumnya itu menyebutnya, ototnya kaku gitu ya, ototnya keras. Tapi otot keras itu harus dibedakan, dia kerasnya karena latihan atau dia kerasnya karena memang penumpukan asam laktat tadi gitu. Kan beda ya kondisi otot yang keras karena dia latihan ya, sama yang penumpukan asam laktat apalagi akibat cedera. Nah, itu otomatis biasanya terjadi ya, istilahnya tuh otot spasme. Nah, otot spasme itu yang tadi dikatakan tadi adalah otot yang keras ya, akibat penumpukan asam laktat di dalam otot. Ya Bapak Ibu ya. Nah, ini harus menjangkau nih sampai ke dalam ya. Masas Bapak Ibu ya, ketika masas ya rilis ototnya itu harus bisa sampai ke dalam.